Hai guys, kali ini kita bakal bahas topik yang baru-baru ini bikin heboh, yaitu gempa dan tsunami di Rusia yang terjadi akhir-akhir ini. Pasti pada penasaran kan? Kenapa bisa terjadi gempa sebesar itu di Rusia? Dan kenapa bisa sampai ada tsunami juga? Yuk, simak penjelasan lengkapnya. Jeti, gempa yang terjadi di Rusia belakangan ini terjadi di kawasan Far East atau Timur Jauh, dekat dengan semenanjung Kamchatka. Nah, buat yang belum tahu, Kamchatka ini adalah salah satu daerah yang aktif banget secara geologis. Maksudnya, ya, daerah ini terletak di salah satu tempat yang rawan banget gempa dan juga aktivitas vulkanik. Kenapa sih bisa begitu? Semenanjung Kamchatka terletak di cincin api Pacific Ring of Fire, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas gempa dan letusan gunung berapi yang paling tinggi di dunia. Ring of Fire ini terbentuk karena ada banyak pertemuan lempeng tektonik di wilayah itu. Jadi, kalau ada lempeng yang saling bertabrakan, gesekan yang terjadi bisa bikin energi besar yang terlepas dalam bentuk gempa bumi. Secara spesifik, gempa di Rusia kali ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik lempeng Pasifik yang bergerak menuju lempeng Eurasia. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak saling bertabrakan atau saling mendorong, energi besar terlepas dalam bentuk getaran yang kita rasakan sebagai gempa. Gempa ini bisa bikin kerusakan besar, apalagi kalau kekuatannya besar, seperti gempa yang baru-baru ini terjadi di Kamchatka. Tapi, gempa yang terjadi di sana nggak hanya memengaruhi daerah itu saja, tapi bisa juga berdampak jauh banget ke tempat lain, seperti tsunami yang kita bahas nanti. Jadi, meskipun Kamchatka cukup jauh dari daerah padat penduduk, gempa di sana bisa merambat jauh banget dan memengaruhi wilayah-wilayah lain di sekitar Laut Okhotsk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu tsunami. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan kata tsunami. Tsunami itu bisa jadi salah satu bencana alam paling mematikan di dunia. Lalu, apa sih hubungan antara gempa dan tsunami? Jadi gini, guys, gempa yang terjadi di bawah laut atau yang kita sebut gempa bawah laut itu bisa banget menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, gempa yang terjadi di Rusia itu juga cukup kuat dan berpusat di laut. Jadi bisa menyebabkan pergeseran besar di dasar laut. Perubahan posisi dasar laut ini yang akhirnya memicu gelombang raksasa yang kita kenal dengan nama tsunami. Tsunami itu sebenarnya terjadi karena pergeseran papan tektonik di bawah laut. Kalau dasar lautnya tiba-tiba bergerak naik atau turun, maka air laut di sekitarnya juga akan bergerak untuk mengimbanginya. Dan gerakan air yang cepat dan kuat ini akhirnya menyebar ke segala arah, menciptakan gelombang besar yang bisa merambat hingga ke pesisir yang jauh sekali. Ini kenapa kalau ada gempa besar di bawah laut, tsunami bisa sampai ke pantai-pantai jauh yang bahkan nggak terlibat langsung dalam gempa tersebut. Nah, gempa yang terjadi di Rusia baru-baru ini berada di kawasan yang rawan tsunami. Jadi ketika gempa ini terjadi, gelombang besar pun muncul. Gelombang ini kemudian bergerak cepat dan bisa menabrak pesisir-pesisir di sekitar Laut Okhotsk dan bahkan bisa meluas sampai ke wilayah lain. Tapi, jangan khawatir, gempa dan tsunami yang terjadi di Rusia ini nggak sampai ke tempat-tempat yang sangat padat penduduk, karena sebagian besar wilayah yang terpapar adalah daerah terpencil. Tapi, guys, tahu nggak sih, kalau nggak semua gempa bisa bikin tsunami. Memang, tsunami biasanya terkait dengan gempa yang terjadi di bawah laut. Tapi ada beberapa hal yang harus terjadi biar tsunami benar-benar muncul. Kalau hanya gempa biasa yang terjadi di daratan, maka tsunami nggak akan terjadi, karena nggak ada pergeseran besar di dasar laut yang mengubah level air. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi apakah gempa itu bisa menyebabkan tsunami atau enggak. Lokasi gempa. Gempa yang terjadi di bawah laut underwater earthquake lebih mungkin menyebabkan tsunami. Gempa yang terjadi di daratan nggak akan mempengaruhi air laut di sekitar tempat itu. Jadi tsunami nggak akan terjadi. Kalau gempa terjadi di bawah laut, pergeseran dasar laut yang terjadi akan menyebabkan gelombang besar yang dapat menyebar ke segala arah. Kekuatan gempa. Tidak semua gempa menghasilkan tsunami. Biasanya, gempa yang kuat dengan kekuatan lebih dari 7,0 skala Richter lebih berpotensi menyebabkan tsunami. Gempa dengan kekuatan kecil atau gempa dangkal biasanya tidak cukup kuat untuk memicu pergerakan besar di dasar laut yang akan menciptakan tsunami. Pergerakan lempeng tektonik. Gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, seperti yang terjadi di zona subduksi, lebih berpotensi menyebabkan tsunami. Zona subduksi adalah tempat di mana satu lempeng tektonik bergerak menyusup ke bawah lempeng lainnya, menyebabkan pergeseran besar di bawah permukaan laut yang akhirnya menciptakan gelombang tsunami. Misalnya, gempa yang terjadi di Ring of Fire atau zona subduksi Pasifik sering menyebabkan tsunami.
Tipe pergeseran yang terjadi gempa yang mengakibatkan pergeseran vertikal yaitu pergerakan dasar laut yang naik atau turun lebih sering menyebabkan tsunami daripada gempa yang hanya menghasilkan pergeseran horizontal samping. Kalau dasar laut bergerak secara vertikal, maka air laut di atasnya akan terganggu dan menghasilkan gelombang yang bisa membesar dan merambat jauh. Sekarang kita udah tahu tentang hubungan gempa dengan tsunami. Mari kita lihat gimana ciri-ciri tsunami dan dampaknya terhadap kehidupan. Tsunami itu nggak selalu langsung datang setelah gempa. Guys, kadang-kadang bisa butuh waktu beberapa menit, atau bahkan beberapa jam, sebelum gelombang tsunami sampai ke pantai. Tapi, gelombang tsunami itu nggak selalu berupa satu gelombang besar. Loh, biasanya, ada beberapa gelombang yang datang berturut-turut dengan interval waktu yang berbeda-beda. Dan seringkali, gelombang yang pertama nggak jadi gelombang yang paling besar. Jadi, setelah tsunami pertama datang, ada kemungkinan akan ada gelombang besar kedua, ketiga, bahkan lebih. Dampak tsunami bisa sangat besar. Guys, dari kerusakan fisik di pesisir, banjir, sampai kerusakan properti yang luas, tsunami bisa menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Bahkan, dampak sosialnya bisa sangat lama. Banyak tempat yang hancur total, dan ini bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Selain itu, tsunami juga bisa membawa debris besar seperti kayu, batu besar, atau bahkan kapal-kapal besar yang bisa menambah kerusakan. Jadi, selain merusak bangunan dan jalanan, tsunami juga bisa membuat bencana tambahan yang mempersulit proses pemulihan. Sampai saat ini, kita belum bisa mencegah tsunami, guys. Tapi, yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan kerusakan dan menyelamatkan nyawa. Gimana caranya? Sistem peringatan dini di banyak negara yang rawan tsunami. Sudah ada sistem peringatan dini tsunami yang sangat canggih. Setelah gempa terdeteksi, sistem ini bisa mengirimkan peringatan ke masyarakat sekitar dalam waktu yang sangat cepat, memberikan waktu untuk mencari tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Evakuasi cepat peringatan dini bisa membantu orang-orang untuk segera evakuasi ke tempat yang lebih aman, seperti tempat yang lebih tinggi atau pusat perlindungan. Biasanya, pemerintah akan segera mengeluarkan instruksi evakuasi saat ada tanda-tanda tsunami, dan masyarakat harus segera mengikuti instruksi tersebut. Pembangunan infrastruktur tahan tsunami. Banyak negara yang rawan tsunami kini sedang membangun infrastruktur tahan tsunami, seperti dinding pembatas yang bisa menghalangi gelombang besar atau rumah-rumah yang dibangun lebih tinggi agar bisa menghindari banjir akibat tsunami. Gempa dan tsunami memang bencana yang bisa datang dengan sangat cepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi, dengan adanya sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan dari masyarakat, kita bisa meminimalkan kerusakan dan melindungi nyawa. Semoga kita semua tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan bencana alam yang bisa terjadi kapan saja.